Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, anggota NTMC Korlantas Polri dari Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur. Ya baik, selamat sore pemirsa. Kami ajak Anda untuk isi lalu lintas di hari libur pada hari ini. Dari Simpang PGC, situasi arus lalu lintas dari sore hari ini dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Dewi Sartika maupun Kalibata. Pada sore hari ini cukup ramai lancar, kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berhati-hati dan selalu mematuhi marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Beberapa kendaraan yang tidak menggunakan helm, dan kami mohon bagi Anda para pengguna jalan untuk selalu mematuhi segala rambu-rambu lalu lintas di sepanjang perjalanan Anda. Dan berikutnya situasi arus lalu lintas dari arah Kalibata yang akan menuju ke Meiji Sutoyo juga masih relatif lancar. Sedangkan dari arah Kalibata yang akan menuju ke Kalimalang, maksud kami, maupun Kramat Jati terpantau sesekali terjadi ketersendatan dengan antrian berkisar 100 meter ke belakang traffic light. Namun selepas traffic light, kendaraan masih dapat melaju dengan normal. Harap para pengendara untuk selalu berhati-hati karena banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan. Jen Sutoyo juga masih cukup ramai lancar. Harap para pengendara untuk selalu berhenti di belakang garis stop mengingat hanya hak bagi para pejalan kaki. Dan kami dari pihak kepolisian mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan hak suaranya pada hari ini. Dan kami selalu siap melayani Anda. 15669 dan SMS Center kami di 9119. Demikian. Pemirsa, Polres Malang menetapkan DMM sebagai tersangka kasus kematian DS dalam peristiwa KDRT yang terjadi pada 24 Januari lalu. Motif perbuatan tersangka diduga terkait tuduhan selingkuh oleh korban yang mengakibatkan pertengkaran hingga merenggut nyawa korban. Alhamdulillah hari ini sudah terungkap, sudah terang, yang mengakibatkan peristiwa tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia atas nama inisial DS, dan mana kita berhasil menetapkan tersangka. Tidak lain tidak bukan adalah suaminya sendiri dari korban tersebut. Adapun barang bukti yang berhasil kita amankan adalah video yang sudah kita ekstrak ke dalam sebuah flash disk, kemudian handphone milik korban, kemudian buku diari milik korban yang isinya buku diari itu ungkapan curahan isi hati korban selama hidup. Kita menetapkan saudara DMM sebagai tersangka dengan menggunakan alat-alat bukti sebagai berikut. Yang pertama, keterangan saksi. Kemudian kita menetapkan juga berdasarkan keterangan ahli, korban meninggal dunia ini dikarenakan mengalami keracunan cairan. Saksi kunci dalam peristiwa ini yang tidak lain tidak bukan merupakan anak dari hasil pernikahan antara korban dengan pelaku. Kemudian tersangka kita tahan dan kita tidak lakukan penangkapan karena yang bersangkutan datang memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka tanggal 7 Februari 2024 dan langsung kita laksanakan penahanan pada hari itu juga pada tanggal 7. Pemirsa, Wakapolri Komjen Agus Adrianto memberikan beasiswa kepada mahasiswa Universitas Hasanuddin dan UIN Aludin Makassar. Kegiatan ini juga wujud silaturahmi dalam rangka kunjungan kerja Bapak Wakapolri di daerah Sulawesi Selatan. Selaku Rektor UIN Alauddin sangat bersyukur dengan momentum pemberian beasiswa kepada anak-anak kami. Bersyukur sekali. Dalam pengamatan saya, belum pernah terjadi sebelumnya momentum ini. Belum pernah.
kami di UIN ini luar biasa. Keputusan memberikan beasiswa kepada anak-anak terbaik kami. Tepuk tangan dulu untuk Polri. Dalam bahasa agamanya inilah yang disebut dengan berkah. Pemberian beasiswa ini adalah sesuatu yang memang baru. Kalau saya juga cek tadi teman-teman, sudah pernah nggak? Mudah-mudahan ini juga pertanda baik bahwa di masa yang akan datang membina, membangun generasi muda adalah tanggung jawab kita bersama. Unhas, UIN, dan seluruh universitas adalah tempat kita didik calon-calon pemimpin bangsa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan ini. Mohon Pak Kapolda sebagai ketua kelas karena sudah dipercaya sebagai ketua kelas, dan saya yakin Pak, karena saya sudah cukup lama ini bergaul dengan Pak Andirian dari mulai beliau AKBP sampai sekarang bintang 2. Saya sudah tahu sifatnya. Saya yakin sebagai ketua kelas diberi kepercayaan sama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di provinsi ini bisa mengajak teman-teman di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk bersama-sama menjadi bagian yang memberikan solusi atas masalah-masalah. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.